semuanya, nama saya Nabila Aulia dengan NIM 0603523054. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safana Nafisa Putri dengan NIM 0603523073. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seldia Kaila Sintia dengan NIM 0603523077. Nama saya Sarira Nurul Ivana dengan NIM 0603523076. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Divania Natasha dengan NIM 0603523081. Biografi David Hartley. Hartley dilahirkan dalam keluarga pendeta desa Anglikan yang miskin di Yorkshire. Ibunya Everett Wadsworth meninggal pada tahun kelahiran David. Ayahnya yang juga dipanggil David kemudian menikah dengan Sarah Wilkinson pada tahun 1707 dan dikaruniai 4 orang anak, namun ia juga meninggal saat David masih kecil. Setelah dibesarkan oleh seorang N.Y. Brooksbank, Hartley bersekolah di Bradford Grammar School pada tahun 1722. Masuk Jesus College, Cambridge, ia mempelajari ilmu klasik, matematika, dan ketuhanan serta menerima gelar BA pada tahun 1726 dan gelar MA pada tahun 1729. Ia adalah penulis Observation on Man, His Frame, His Duty, and His Expectation 1749, sebuah sintesis luas mengenai neurologi, psikologi moral, dan spiritual, yaitu kerangka kita, tugas, dan harapan. Observasi ini mendapatkan dukungan dari para pendukung setia di Inggris, Amerika, dan Eropa kontinental yang mengapresiasi observasi ini baik karena ilmu pengetahuan maupun spiritualitasnya. Sebagai sains, karya ini mendasarkan kesadaran pada neurofisiologi, pikiran pada otak. Atas dasar ini, konsep sentral asosiasi yang banyak didiskusikan oleh para filsuf dan psikolog Inggris lainnya menerima perlakuan yang berbeda. Istilah ini pertama-tama menyebutkan proses fisiologis yang menghasilkan gagasan dan kemudian proses psikologis yang melaluinya. Persepsi, pemikiran, dan emosi saling terhubung dan melebur atau pecah. Sesuai dengan pendekatan fisiologis ini, Hartley menawarkan penjelasan konseptual baru tentang bagaimana kita belajar dan melakukan tindakan terampil, sebuah dimensi sifat manusia yang sering belum dijelajahi dalam karya filsafat. Tindakan-tindakan tersebut mencakup tindakan-tindakan yang terlibat dalam pembicaraan, dan lebih jauh lagi, pelaksanaan penyelidikan ilmiah sebagai sebuah karya mengenai kondisi spiritual umat manusia. Hartley Observation menegaskan keselamatan universal, jaminan bahwa semua orang pada akhirnya akan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dalam hal ini, buku ini menyajikan model pertumbuhan psikologis dan orisinil yang menggambarkan bagaimana diri terbentuk dan bertransformasi ketika seseorang memperoleh simpati dan teopati. Dengan kata lain, belajar mencintai baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Biografi Max Verstappen. Max Verstappen adalah seorang psikolog. Dia lahir di Praha pada tanggal 15 April 1880 dan meninggal pada tanggal 12 Oktober 1943 di New Rochelle, New York, Amerika Serikat. Verdamer dikenal sebagai pelopor utama dari salah satu teori psikologi Gestalt. Dalam studinya,
Max Wertham mengambil kuliah jurusan ilmu hukum setelah ia melanjutkan studinya di bidang psikologi dan mendapatkan gelar PhD. Setelah mendapatkan gelar PhD, ia mengajar di beberapa universitas di Jerman, kemudian ia diangkat menjadi profesor. Gagasan awal Wertham dalam mengemukakan psikologi Gestalt diawali oleh perjalanannya untuk berlibur. Ia mengadakan perjalanan dari Wina ke Reuland dengan sarana transportasi berupa kereta api. Selama perjalanan, ia mengalami persepsi bahwa gunung dan tiang listrik yang dilihatnya mengalami pergerakan. Ia kemudian berpendapat bahwa persepsi memiliki struktur sehingga berbeda dengan sensasi. Menurutnya, sensasi lebih bersifat elementer. Max Wertham kemudian merintis psikologi Gestalt dengan mengadakan pengamatan pada tahun 1912. Jenis pengamatan yang dilakukannya adalah pengamatan visual yang didasarkan kepada fenomena fisik. Penemuannya yang mengawali psikologi Gestalt adalah penemuan PHI. Fenomena ini diamatnya pertama kali menggunakan stroboskop mainan di stasiun kereta api di Frankfurt. Fenomena PHI juga teramati olehnya di laboratorium ketika ia mengadakan percobaan pergantian secara cepat terhadap kilatan cahaya. Pada tahun 1923, Wertham mengemukakan hukum-hukum Gestalt dalam bukunya yang berjudul Investigation of Gestalt Theory. Hukum-hukum itu antara lain yang pertama, hukum kedekatan, Law of Proximity, yang kedua, hukum ketertutupan, Law of Closure, yang ketiga ada hukum kesamaan, Law of Equivalence. Kurt Koffka lahir di Berlin 18 Maret 1886. Ia adalah seorang psikolog Jerman. Ia dilahirkan dan dididik di Berlin, menerima gelar PhD di sana pada tahun 1909 sebagai mahasiswa Karl Stamm. Selain studinya di Berlin, Koffka juga menghabiskan 1 tahun di Universitas Edinburgh di Skotlandia, di mana ia mengembangkan kefasihan kuat dalam bahasa Inggris, keterampilan yang kemudian disajikan dengan baik dalam usahanya untuk menyebarkan psikologi Gestalt di luar batas Jerman. Koffka sudah bekerja di University of Frankfurt sebagai asisten riset dari F. Hormann ketika Max Wertheimer dan Kohler tiba pada tahun 1910 dan Koffka diundang untuk berpartisipasi sebagai subjek dalam penelitian terhadap fenomena PHI. Koffka meninggalkan Frankfurt pada 1912 untuk mengambil posisi di University of Gießen 40 mil dari Frankfurt, di mana menjadi guru besar luar biasa pada tahun 1918 sampai 1924. Koffka kemudian melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat, di mana menjadi profesor tamu di Universitas Cornell 1924 sampai dengan 1925. Dan 2 tahun kemudian di University Wisconsin-Madison. Akhirnya pada tahun 1927 ia menerima di Smith College di Northampton, Massachusetts, di mana dia tinggal sampai kematiannya pada tanggal 22 November tahun 1941. Kontribusi Koffka dari Gestalt. Mungkin kontribusi yang paling terkenal adalah penerapan sistematis prinsip-prinsip Gestalt dalam 2 karyanya yang paling terkenal, Pertumbuhan Pikiran 1921 dan Prinsip Psikologi Gestalt 1935. Pikiran kekanak-kanakan dalam The Growth of
the mind, Kafka berpendapat bahwa pengalaman anak usia dini diatur sebagai semua alih-alih kekacauan, kebingungan, rangsangan yang dirasakan William James pada bayi baru lahir. Ketika mereka tumbuh dewasa, kata Kafka, anak-anak belajar untuk merasakan rangsangan dengan cara yang lebih terstruktur dan berbeda daripada sebagai semua. Persepsi daya ingat. Kafka memberikan sangat penting untuk bekerja pada keteguhan perseptual di mana manusia dapat memahami sifat-sifat suatu benda sebagai konstanta. Meskipun kondisi seperti perspektif, jarak atau iluminasi berubah. Ketika berbicara dan belajar dan ingatan, Kafka mengusulkan teori jejak ini mengasumsikan bahwa setiap peristiwa fisik yang dialami menimbulkan aktivitas spesifik otak yang meninggalkan jejak memori dalam sistem saraf bahkan jika stimulus tidak ada lagi. Wolfgang Kohler lahir di Reval, Estonia, Rusia 21 Januari 1887. Ayahnya adalah seorang kepala sekolah, saudara-saudara perempuannya ada yang menjadi pendidik dan ada pula yang menjadi perawat, dan kakaknya adalah seorang ilmuwan terkemuka. Di masa kecilnya, Kohler sangat tertarik pada sains, musik klasik, dan piano. Kohler menempuh pendidikan di Tübingen 1905 sampai 1906, Bonn 1906 sampai 1907, dan Berlin 1907 sampai 1909. Di Berlin inilah ia memperoleh gelar PhD dengan disertasinya tentang psikoakustik. Setelah mendapatkan gelar doktor, Kohler bekerja di lembaga psikologi di Frankfurt 1910 sampai 1913 dengan Max Wertheimer dan Kurt Kafka. Mulai dari sinilah Kohler dan kawan-kawan melahirkan psikologi Gestalt. Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang berarti keseluruhan. Untuk memperkuat teorinya, Kohler mengadakan penelitian pada 9 simpanse yang terkurung pada beberapa sangkar. Salah satu dari simpanse tersebut bernama Sultan. Penelitian tersebut dilakukan selama kurang lebih 7 tahun yang dimulai dari tahun 1913. Pulau Kanari menjadi pilihan Kohler dalam melakukan eksperimen. Untuk mendukung teorinya, Wolfgang Kohler melakukan eksperimen pada simpanse. Eksperimen tersebut dilakukan di Pulau Kanari tahun 1913 sampai dengan 1920. Berikut ini adalah eksperimen yang dilakukannya. Eksperimen 1 adalah penelitiannya tentang perilaku simpanse untuk meraih pisang yang diberikan Wolfgang Kohler. Karena mengalami kesulitan untuk meraihnya, maka simpanse tersebut menggunakan tongkat yang ada di sangkarnya untuk meraih pisang tersebut. Eksperimen 2 masih sama dengan eksperimen sebelumnya, namun posisi pisang dibuat Wolfgang Kohler lebih tinggi dan simpanse diberi 2 tongkat. Karena sulit meraih pisang tersebut dengan 1 tongkat, maka simpanse tersebut menggabungkan kedua tongkat tersebut untuk meraih pisang. Eksperimen 3 dianggap masih keberlanjutan dari eksperimen kedua. Namun, Wolfgang Kohler merubah bentuk tongkat menjadi bentuk kotak dan simpanse menggunakan kotak tersebut untuk memanjat dan meraih pisang. Eksperimen 4, Wolfgang Kohler masih menggunakan simpanse dan pisang, yakni menambah kotak dalam sangkar dan menambah posisi tinggi pisang. Kemudian simpanse memperoleh wawasan baru untuk menumpuk kotak demi kotak untuk meraih pisang tersebut. Dari penjelasan yang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan teori Gestalt dalam pembelajaran dapat memberikan pengaruh positif, baik meningkatkan hasil belajar atau mengatasi beberapa masalah yang muncul dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi, teori ini mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan selaras dengan pengetahuan yang telah diperoleh peserta didik sebelumnya menjadi lebih berkelanjutan lebih luas lagi. Kurt Lewin lahir pada tanggal 9 September 1890 di Mogilno, Jerman, yaitu sekarang di Polandia. Meninggal 12 Februari 1947 di Newtonville, Massachusetts, Amerika Serikat. Beliau
yaitu seorang psikologi sosial yang terkenal dengan teori bidang perilakunya yang berpendapat bahwa perilaku manusia merupakan fungsi dari lingkungan psikologis individu. Lewin belajar di Jerman, yaitu di Freiburg, Munich, dan Berlin. Ia menerima gelar doktor dari Universitas Berlin pada tahun 1914. Setelah bertugas di tentara Jerman selama Perang Dunia Pertama, ia bergabung dengan fakultas di Institut Psikoanalitik Berlin. Pada tahun 1933, ia pindah ke Amerika Serikat dan mulai bekerja di Stasiun Penelitian Kesejahteraan Anak Universitas Negeri Iowa. Pada tahun 1945, ia mendirikan dan menjadi Direktur Pusat Penelitian Dinamika Kelompok di Institut Teknologi Massachusetts, Cambridge. Dia mempertahankan posisi itu sampai kematiannya. Kontribusi Lewin. Lewin meneliti niat individu dan mengembangkan gagasan bahwa kekuatan di bidang psikologis menentukan perilaku. Dalam kerangka ini, kekuatan positif membantu seseorang atau kelompok untuk bergerak maju, sedangkan kekuatan negatif menghambat atau menghambat kemajuan. Lewin juga menerapkan konsep-konsep ini pada perilaku kelompok, menciptakan istilah dinamika kelompok untuk menjelaskan perubahan reaksi dan perilaku yang ditunjukkan orang-orang dalam kelompok. Istilah ini terus digunakan dalam psikologi sosial kontemporer. Saat berada di MIT, Lewin mengeksplorasi penelitian tindakan dan pengaruhnya terhadap perencanaan, penelitian, dan pelaksanaan tindakan tertentu. Lewin paling terkenal atas kontribusinya terhadap iklim kepemimpinan dan manajemen. Ia mengidentifikasi 3 iklim kepemimpinan yang spesifik, yaitu yang pertama, kepemimpinan otoriter menciptakan pembagian kerja, namun tetap tidak terlibat dalam aksi buruh. Peran pemimpin adalah mengevaluasi tindakan bawahan dan mengawasi hasilnya. Yang kedua, kepemimpinan demokratis bekerja sama dengan staf untuk mengambil keputusan. Masukan dikumpulkan dari semua pihak yang terlibat dan pemimpin memberikan saran dan pengalaman ahli. Setiap evaluasi dan penilaian bersifat objektif dan berdasarkan fakta serta kontribusi terhadap iklim yang saling menghormati. Yang ketiga, kepemimpinan laissez-faire. Tidak mengambil peran kepemimpinan yang jelas, hanya memberikan nasihat dan masukan jika diminta. Iklim seperti ini tidak memiliki struktur dan hanya memberikan sedikit penilaian atau umpan balik dari pemimpin.